Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Nggak kerasa besok sudah malam tahun baru lagi, lur. Coba kalian komen di bawah, kira-kira harapan terbesar kalian apa di tahun 2026 nanti. Dan semoga kita semua bisa mengamininya bersama-sama sampai terwujud ya, lur ya. Asalkan kalian nggak rebahan terus. Amin. Balik mana ambil aku Icang dengan peribahasa hari ini. Sedia payung sebelum dan sesudahnya terima kasih. Akhirnya lur, kita sampai di penghujung franchise film Saw, yaitu Spiral from the Book of Saw tahun 2021. Film terakhir ini mengisahkan rentetan pembunuhan yang sangat sadis seperti penyiksaan yang biasa dilakukan oleh John Kramer alias Jigsaw. Namun kepolisian bingung karena John Kramer sudah lama meninggal dan seluruh korbannya selalu anggota polisi. Apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan semelehe dari dulurku Uhuy Gaming ya. Cak mau nanya, nggak jadilah nggak mood aku. Loh kok tiba-tiba baper anda? Dasmu tak pasangi reverse bear trap lu lama-lama lur. Monggo sketsaken. Di hari perayaan kemerdekaan Amerika pada tanggal 4 Juli 2021, tepatnya di suatu area bernama Stewart Point, seorang detektif bernama Boss mengejar copet sampai ke terowongan bawah tanah yang sangat gelap. Namun anehnya Boss hanya menemukan seonggok manekin yang memakai baju copet tadi. Dan tiba-tiba Boss diserang oleh sosok misterius bertopeng yang kita panggil saja topeng babi atau TB ya lur ya. Lalu ketika sadar, Boss sudah berada di tengah rel kereta bawah tanah dengan lidahnya dihimpit batang besi, tangannya diborgol ke belakang, dan Boss berdiri di atas tangga kecil. Dari sebuah TV, TB pun menjelaskan jika kereta akan segera melintas dan menabrak Boss. Suaranya sangat berbeda dengan Jigsaw-Jigsaw sebelumnya lur. Kalau biasanya suara berat, ini suaranya kayak aneh tapi ngeri gitulah. TB juga mengatakan bahwa sebagai detektif, Boss sudah sering memberikan keterangan palsu hingga menjebloskan orang-orang yang tak bersalah ke penjara. Untuk bisa lolos, Boss harus memotong lidahnya dengan cara menjatuhkan diri dari tangga agar tidak tertabrak kereta. Halah, lidah pun jadi sasaran ya kan? Dan inilah spiral dari buku Saw. Witness stand many times and people with your life. The 3 train is it is up to you. Final stop. Only your weight will rip a lying tongue and save you. Di lain tempat, detektif bernama Zeke hidup sendirian karena sudah bercerai dan dia dilarang bertemu anaknya oleh sang istri. Hari itu Zeke ditegur habis-habisan oleh atasannya yang uau bernama Angie karena nekat melakukan penyamaran tanpa bantuan sedikit pun. Meski berhasil menangkap banyak anggota geng kriminal, Angie meminta Zeke untuk kerja bersama tim demi meminimalisir korban dari sisi polisi maupun warga sipil. Namun Zeke tetap ngotot ingin bekerja sendiri karena dia tidak percaya siapapun di kepolisian kota tersebut. Apalagi 12 tahun lalu Zeke juga pernah membuktikan kinerjanya dengan menangkap seorang polisi korup dan Zeke dianugerahkan medali penghargaan. Angie pun menganggap Zeke telah menyalahgunakan statusnya sebagai anak mantan kepala polisi bernama Marcus. Namun sekarang Angie yang menjabat sebagai kepala polisi akan memberikannya seorang partner, yaitu detektif magang bernama William yang menjadi lulusan terbaik di akademi kepolisian. Dan mau nggak mau Zeke pun harus menerimanya. Your cover, Zeke. No backup, nothing. Just because your dad was chief. Stop making this about my father, okay? Zeke, I want you to meet detective and train academy so don't screw this up. Your dad's the reason for all of this. And I'm not him. William mengaku jika dia masuk kepolisian karena terinspirasi dari Marcus sejak William masih berumur 12 tahun. Setelah itu mereka berdua ditugaskan untuk mengecek TKP kematian Boss, dan di jalan William menunjukkan foto anaknya Charlie beserta istrinya. Lalu setibanya di TKP, kepolisian masih menduga jika korbannya hanyalah seorang tunawisma. Namun setelah melihat cincin nikah dan juga smartwatch yang dipakai
dipakai oleh bos. Zik pun yakin jika korbannya jelas bukan tunawisma, ya kan? You're gonna throw up. Don't do it on the evidence. Since I was 12 years old. I know a lot of bums trying to get is married. This bum's gonna be tough. Di kantor, Zik mendapat paket tanpa nama pengirim yang berisi flash disk bertuliskan "Mainkan Aku". Dari sana terdengar suara TB yang mengatakan jika dia ingin mereformasi kepolisian di kota itu agar dapat bekerja melayani masyarakat dengan lebih jujur. Namun ada satu polisi yang menolak direformasi dan dia tidak akan menjadi korban terakhir di permainan TB. Selain itu, video juga menunjukkan tembok parkiran gedung pengadilan dengan tanda spiral merah. If that spiral is what I think it is. How the Jigsaw Killer was dead. Hello, Detective Bank. Help reform the Metro Police. Gak pakai lama, Zik pun langsung ke sana bersama William dan polisi lainnya, termasuk seorang petugas yaitu Fitz dan partnernya. Lalu sesampainya di lokasi, Zik menemukan kotak hijau muda yang ternyata berisi seonggok lidah dan sebuah lencana berkode 453. Mereka semua pun sangat terkejut dan setelah lencana serta lidah itu diteliti, juga gigi-gigi yang ditemukan di TKP, kepolisian pun akhirnya mengetahui jika korbannya adalah bos. Ternyata Zik bersahabat dekat dengan korban dan bos juga sering mengajak main anaknya Zik. Setelah itu Angie mulai menjelaskan ke seluruh polisi bahwa menurut keterangan masinis kereta, dia melihat bos pendarahan berat dari mulutnya dalam keadaan digantung. Selain itu, paket yang diterima Zik tadi dikirim oleh seseorang dari jalanan di dekat sana dengan cara membayar kurir. Melihat tanda spiral dan betapa sadisnya kematian bos, Fitz pun yakin jika pelakunya adalah peniru Jigsaw karena John Kramer sudah meninggal lebih dari 10 tahun silam. Lalu berdasarkan data dari smartwatch-nya, sebelum tewas bos diketahui mendatangi pesta kembang api kemerdekaan di Stewart Point. 453. Dental records confirm it's Boz. Last place it was registered was timestamped during the firework. When all you mother shoot me in my bars, this is mine. Me and the Rook were first on scene. Zik menolak untuk bekerja sama dengan rekan-rekan di sana kecuali partnernya William karena mereka berdualah yang datang duluan ke TKP. Apalagi semua polisi di sana tidak ada yang suka dengan Zik dan Zik tidak mau mereka mengacaukan rencananya. Namun akhirnya Zik setuju untuk bekerja sama dengan rekan-rekan polisi setelah Angie membujuknya dan mengangkat Zik menjadi ketua tim untuk mengusut kematian bos. Mirisnya ketika Zik mulai memberikan briefing untuk mencari rekaman video CCTV bos di Stewart Point, rekan-rekannya malah sibuk sendiri dan tidak ada yang mendengarkannya karena males dengan bacotan Zik. Angie yang muak pun langsung memaksa mereka semua untuk memperhatikan penjelasan Zik. Dari sini sedikit banyak kita paham lur, Zik memilih bekerja sendiri karena tidak ada yang menyukainya. Sebab Zik sering ngomong kasar, egois, sangat berambisi, tapi dia adalah polisi jujur. Yang tentu kejujuran tidak disenangi oleh polisi-polisi kacrut di sana, ya kan? Apalagi Zik pernah menjebloskan sesama rekanan polisi ke penjara. Boz is my family, man. You gotta let me catch this mother. Check your hashtags. Hey, we got a dead cop here, guys. Setelah itu Zik menemui istrinya bos yaitu Kara dan dia menjelaskan jika minggu lalu terdapat mobil jeep hitam tak dikenal parkir di depan rumah. Namun bos sempat berdebat dengan seseorang di mobil tersebut. Lalu Kara pun memberikan gadget-gadget milik bos di rumah agar bisa diperiksa oleh timnya Zik. Setibanya di rumah, Zik pun terkejut karena tiba-tiba Nick Fury, bukan dong blok, ayahnya yaitu Marcus ada di sana. Marcus ikut berduka atas kematian bos dan mengajak Zik ke rumahnya untuk menyelidiki kasus kematian bos bersama-sama. Begitu Marcus pulang, Zik pun teringat kejadian 12 tahun lalu saat dia berhasil menangkap rekanan polisi korup yaitu partnernya sendiri bernama Peter karena tega membunuh seorang saksi yang berhubungan dengan suatu kasus besar. I turned in a dirty cop. Pulled a gun on me?
Di kantor polisi ketika menyelidiki kematian bos, Zeke pun menyuruh William mengakses sistem komputer kepolisian untuk mengecek lewat HP apakah ada seseorang di daftar kontaknya bos yang memiliki mobil Jeep hitam. Tapi karena HP William mati dan tidak bawa casan, Zeke pun meminjamkan HP-nya ke William. Di lain sisi, menurut pengamatan tim penyelidikan, terdapat 2 CCTV yang rusak di dekat titik terakhir bos menghilang. Lalu Fitz pun mengecek ke sana bersama partnernya Kraus, dan untungnya ada toko senjata yang memiliki CCTV di depannya. Dan dari rekaman terlihat bos yang mengejar seseorang. Fitz pun kenal siapa pria yang dikejar bos, yaitu seorang gelandangan sebut saja Samijan yang sering mencopet dan membeli narkoboy ke seorang pengedar. Tanpa melapor terlebih dahulu ke Zeke, Fitz pun menyuruh partnernya mengusut si pengedar, sedangkan Fitz akan memburu Samijan ke tempat tinggalnya, yaitu suatu gedung bekas pabrik roti. Setelah itu Fitz memaksa si pemilik toko senjata untuk menyerahkan pistol jualannya secara gratis agar bisa dia gunakan. Di lain sisi, Marcus datang ke suatu gedung terbengkalai sendirian. Entah apa yang dilakukannya, Lur. Yeah, come on. I want to thank you for your generosity. Should we tell Zeke? Building, you track down Speeds. Sesampainya di tempat Samijan, Fitz tiba-tiba diserang sosok tak dikenal hingga pingsan. Lalu ketika sadar, Fitz berada di sebuah kolam. Endasnya sudah dikerangkeng dan jari-jarinya terpasang ke jaring-jaring yang kuat, dan akan ditarik mesin setiap Fitz menggigit besi di mulutnya. Setelah itu si TB alias topeng babi muncul di TV untuk menjelaskan permainan Fitz. Hello, Detective Fitch. I want to play a game. Karena sudah terlalu malam, Zeke pun menyuruh William pulang untuk bertemu istri dan anaknya Charlie. Lalu di rumahnya William mengecek semua berkas-berkas bos sebagai polisi, dan ternyata bos berkali-kali dituduh memberi keterangan palsu dalam persidangan. Mendengar itu, Zeke pun menduga mungkin karena kezolimannya itulah si pelaku menaruh lidah bos di belakang gedung pengadilan. Dari kantor, Zeke pun pergi ke rumah ayahnya untuk membahas kasus, tapi Marcus masih belum pulang. Setelah itu Zeke teringat dengan masa lalunya ketika Marcus mengultimatum karena tidak setuju Zeke menangkap Peter. Sebab menurut Marcus dengan tertangkapnya Peter, pasti banyak polisi yang akan membenci Zeke karena telah menangkap rekannya sendiri. Saking emosinya, Marcus sampai mematahkan hidung wartawan yang ngotot ingin mewawancarainya. Why didn't you wait for me to call you back? Get out of my face, Zeke. Damage control I have to do? We'll handle it. Turned in a dirty cop. Pete was a... Think they're gonna call him a hero too? Something I can help you with? No. Right. Thank you very much. Keesokan harinya, paket tanpa nama yang berisi flash disk lagi-lagi dikirim ke kantor polisi untuk Zeke. Ketika dibuka, terdapat video yang menunjukkan tanda spiral di mobil pickup yang berada di kolong suatu flyover. Lalu TB menunjukkan boneka babi berbaju polisi, dan dia mengungkap rasa kecewanya dengan kinerja buruk dari kepolisian. Jika polisi-polisi di sana masih belum bersih, maka akan ada banyak polisi yang menjadi korban berikutnya. Saat itu juga Zeke, William dan juga timnya mendatangi TKP mobil tersebut dan menemukan bangkai di dalamnya juga sebuah paket yang terdapat jari jemari beserta lencana polisi nomor 982. Ya, korban kedua adalah Fitz, dan Zeke pun teringat misinya di masa lalu ketika dia terkena tembakan musuh karena Fitz tidak merespon bantuan, dan Marcus yang murka pun langsung menghantam Fitz. 982. You're gonna be okay. Stay with me. You're gonna be okay. You're gonna be just fine. Fitch, it was you? Setelah mendapat informasi dari Kraus di mana lokasi terakhir Fitz, Zeke DKK pun langsung datang ke TKP dan menemukan mayat Fitz di kolam. Jadi Lur, TB hanya memberikan waktu 90 detik bagi Fitz menyelamatkan diri dari kolam yang permukaan airnya perlahan-lahan naik hingga nanti menyentuh tembaga yang akan menyetrum Fitz hingga tewas. Satu-satunya cara agar Fitz bisa bebas adalah dengan menggigit besi di mulutnya untuk
mengaktifkan mesin yang akan memutuskan jari jemarinya. Naasnya waktu keburu habis dan semua jari Fitz pun pedot saat dia meregang nyawa. Siksaan itu bukan tanpa alasan, Lur, karena ternyata Fitz pernah membunuh seorang remaja di kolong flyover tersebut hanya karena tersulut emosi. You will be electrocuted unless you make the sacrifice. That will rip your fingers. All that awaits you is this. Selanjutnya Zeke dan William pergi ke kediaman si pengedar untuk mencari info tentang keberadaan Samijan yang ternyata sudah 2 hari tidak datang ke sana dan mungkin sudah tewas akibat overdosis. Jika memang benar, maka kematian Fitz tidak ada hubungannya dengan Samijan. Lagi pula mesin penyiksaan itu terlalu rumit untuk dibuat seorang gelandangan, ya kan, Lur? Menurut Zeke, pelakunya pasti memiliki alasan pribadi untuk membunuh korban-korban yang semuanya polisi. Berbeda dengan John Kramer yang menarget siapapun orang bersalah, tidak hanya polisi, ya kan? William pun penasaran mengapa pelakunya selalu mengirim paket kepada Zeke dan mungkin di luar sana ada orang yang membenci Zeke. Setelah itu mereka berdua pun menemui Peter di gereja yang sudah keluar dari penjara setelah 9 tahun dibui. Kini dia sudah tobat dan mengakui kesalahannya telah menembak seorang saksi. Peter pun mengatakan jika saat bos dibunuh, dia sedang berada di gereja sambil memimpin kegiatan rehabilitasi pecandu Hammer seperti biasa. Now I take responsibility. Could have never pulled the trigger. Guy had a... I'll testify, officer Dunleavy. Zeke pun mulai khawatir karena ayahnya Marcus belum balik-balik ke rumahnya. Lalu esok harinya Zeke menelpon William karena masih belum datang ke kantor padahal sudah jam 9 pagi. Tak lama kemudian paket kembali datang yang kali ini ukurannya lebih besar dan bisa jadi isinya bom, Lur. Zeke pun meminta semua orang pergi kecuali Angie dan 1 detektif lagi. Namun ketika dibuka terdapat secari kertas yang mengingatkan agar Zeke tetap waspada saat mengusut kasus karena sewaktu-waktu kepalanya bisa diambil. Selain itu juga ada boneka kepala babi yang tubuhnya terbuat dari kulit manusia dengan tato Charlie, Lur. Ya, itu adalah tato di tangan William dan itu artinya William adalah korban ketiga. Di dalam kulit tersebut ada botol kecil bertuliskan cat Konstantin dan Zeke pun teringat dengan foto masa kecilnya bersama sang ayah di depan toko hobi bernama Konstantin yang sekarang sudah menjadi toko daging. Betul sekali, Zeke sangat terkejut melihat mayat William yang mengenaskan karena seluruh kulitnya sudah terkelupas hingga tidak bisa dikenali lagi. Zeke pun begitu terpukul dan dia menyarankan Angie agar tidak memberitahu media jika korbannya adalah William karena Zeke ingin mengabarkan istri William terlebih dahulu. Again, detective. Family, this is my... Angie tiba-tiba mendapat SMS dari Marcus yang menyuruhnya untuk mengecek berkas nomor 9246 di ruang kasus yang belum terpecahkan. Sedangkan Zeke yang OTW ke rumah William terpaksa ganti arah karena ada laporan jika sosok bertopeng babi menyerang seorang polisi, namun dia sudah kabur. Dengan ini Zeke semakin yakin jika si pelaku memang hanya menargetkan polisi. Dan sontak Zeke pun teringat pesan di paket sebelumnya jika sewaktu-waktu kepala Zeke akan diambil, di mana kepala yang dimaksud, Lur, adalah atasan Zeke alias Angie sebagai kapten kepolisian kota itu. Karena ditelepon gak bisa, Zeke pun langsung OTW balik ke kantor polisi. Sementara itu Angie yang sudah berada di ruang berkas-berkas kasus dibuat pingsan oleh TB dengan bom asap. Just writing the ticket and So he stabs your arm and just takes off. Hey, you reached Captain Angie Gardner. Careful. Take your head, Angie.
Angie pun terbangun dalam kondisi tubuhnya terikat dan wajahnya ditutup kain. Lalu Angie memutar rekaman di dekat tangannya yang mengatakan jika Angie diuji karena telah menutupi banyak kelalaian anak buahnya dalam bertugas yang pastinya merugikan banyak orang tak bersalah. Di permainan ini, lilin panas akan dituangkan sedikit demi sedikit ke wajah Angie hingga dia tewas kehabisan nafas karena seluruh wajahnya tertutup lilin. Untuk bisa terbebas, Angie harus mengiris sumsum tulang belakangnya dengan pisau di bawah lehernya agar keran lilin bisa berhenti. Di lain sisi, setibanya di kantor, semua petugas sedang sibuk dengan tugas-tugasnya karena mengurus kasus polisi yang tadi barusan diserang TB, ya kan? Lalu yang terjadi, Lur? The only way to stop your shit is to sever your spine. You have covered up corruption, never sticking your neck out. I just attacked a cop at 3rd and B. To get us out of the precinct. Shit. Betapa terpukulnya Zeke melihat Angie yang sudah tewas, padahal dia adalah rekan yang bisa dipercaya. Setelah itu Zeke langsung mengecek rekaman CCTV yang mengarah ke ruang berkas dan anehnya terdapat 13 menit yang hilang. Lalu ketika catatan sistem komputer dibuka untuk melihat siapa sajakah yang mengaksesnya beberapa hari terakhir, anehnya terdapat identitas polisi dengan lencana 213 alias Peter yang jelas-jelas sudah lama didepak dari kepolisian. Namun rekan Zeke mencurigai keterlibatan Markus karena sebagai mantan kepala polisi, Markus juga bisa mengakses sistem. Dari sana Zeke pun OTW ke gereja untuk menemui Peter, namun dia tidak ada di sana, Lur. Sedangkan Markus juga masih belum mengangkat teleponnya. Lalu tiba-tiba Door's open, but on the next, it's shut. There's 13 minutes missing. Your father had access to. Said it was where your father took you as a kid. People access. You got something to tell me? Scene pun flashback ke Markus yang sebelumnya masuk ke gedung terbengkalai sendirian. Di sana dia menemukan lambang spiral merah yang memandu kemana Markus harus berjalan. Sampai akhirnya terdapat tembok penuh lambang spiral dan juga tulisan yang mengajak Markus mengikuti permainan. Di ruangan tersebut Markus melihat banyak boneka, topeng-topeng beserta sebuah mesin tik dan... You wanna play games? Zeke tersadar di ruangan gelap dan ada pria yang tangannya digantung, badannya dirantai, serta kepalanya ditutupi kain hitam. Tangan kiri Zeke juga diborgol ke pipa dan ada gergaji di dekatnya, Lur. Namun alih-alih menggergaji borgol ataupun tangan, untungnya Zeke menemukan jepitan rambut yang bisa dia gunakan untuk membuka borgol. Setelah terbebas, Zeke melepas kain hitam di pria itu yang ternyata adalah Peter. Dan Zeke menuduh Peter telah mengakses sistem komputer polisi untuk menghilangkan 13 menit rekaman CCTV sampai membunuh Angie, William, dan Bos. Namun Peter tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Zeke dan Zeke pun memutar rekaman yang tergantung di Peter. Lalu TB menjelaskan bahwa Zeke bisa memilih untuk menyelamatkan Peter atau meninggalkannya. Setelah itu mesin pun aktif yang ngerinya akan memecahkan botol-botol beling lalu dilemparkan ke arah Peter. Zeke pun langsung berusaha membuka kuncian rantai Peter dengan jepit rambut, tapi tidak bisa, Lur. Sampai akhirnya Zeke menemukan kunci di tong sampah, namun sayang sudah terlambat. Peter pun akhirnya tewas dengan luka yang mengerikan. Setelah itu pintu pun terbuka. Zeke naik ke lantai teratas gedung dan sangat terkejut melihat sosok yang sudah menunggunya di sana, yaitu William, Lur, orang yang berada di balik topeng babi dan sudah membunuh rekan-rekan Zeke. William pun menjelaskan jika 15 tahun lalu saksi yang dibunuh Peter adalah ayah kandungnya William bernama Charlie. Ya, ternyata William belum menikah apalagi punya anak dan Charlie adalah nama
nama ayahnya. Di lain sisi, mayat yang tewas di toko daging sebenarnya adalah mayat Samijan yang dikuliti seluruh tubuhnya agar polisi butuh waktu untuk mengecek identitasnya. William juga berhasil menyekap Markus di sana karena sebelumnya saat meminjam HP Zeke, William mengirim pesan ke Markus agar datang ke gedung terbengkalai itu dengan alasan untuk membahas kasus. Lalu William menghapus pesannya di HP Zeke, juga memblokir kontaknya Markus agar Zeke tidak bisa lagi menghubunginya. Jelas William melakukan rencana psikopat ini untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Let me borrow your phone. 15 years ago, the day your partner killed my father. He pulled a gun on me. The witness? Benny Rice led Boz down the subway. I tattooed my dad's name on his... Sebenarnya William ingin menjadi partnernya Zeke, mirip seperti hubungan John Kramer dan Mark Hoffman, ya kan lur? Zeke akan menjadi mata-mata di kepolisian, sedangkan William sebagai Jigsaw yang menguji polisi-polisi korup. William juga sangat respect dengan Zeke karena dari semua polisi hanya Zeke saja yang berani menjalankan tugasnya dengan baik. William juga menggunakan lambang spiral merah, yaitu tanda di pipi boneka Jigsaw, seperti filosofi John Kramer bahwa lambang itu menggambarkan perubahan, evolusi, dan kemajuan. Maka dari itu William ingin memperbaiki sistem kepolisian yang korup, karena jika mereka bekerja dengan baik, angka kejahatan di kota juga pasti turun. Change, evolution, progress. You find the dirty cops and I'll take... You kill cop. We're gonna fix the broken... You and me. Okay. Setelah itu William menelpon 911 dan memberikan laporan palsu jika terdapat pria yang menembak membabi buta, juga memberitahu di manakah lokasi gedung terbengkalai itu. Lalu William memberikan pistol ke Zeke dan membawanya ke ruang permainan terakhir, di mana tubuh Markus digantung dan darahnya dikeluarkan sedikit demi sedikit dengan banyak selang yang terpasang di sekujur tubuhnya lur. Menurut William, darah Markus akan terkuras habis dalam 3 menit yang tentu akan langsung membunuhnya. Zeke pun sangat murka dan menodong William, namun William mengatakan jika pistol itu hanya terisi 1 peluru dan Zeke memiliki 2 pilihan saja, yaitu menyelamatkan sang ayah Markus dengan menembak sasaran spiral di atas namun William akan selamat, atau membunuh William untuk membalas semua kematian rekan-rekannya tapi Markus akan mati. Sementara itu tim SWAT sudah datang dan kira-kira akan tiba di ruangan mereka dalam 4 menit lagi. William juga menjelaskan jika dia punya jalan kabur yang sangat aman dari kejaran polisi. I'm not gonna let you die. The rate your old man's bleeding out, those jars will be full. You gonna shoot me, Zeke? With your 1 bullet? Bad idea. The only thing that can set him free, bullet in your gun fired at that target. Setelah itu William memaksa Markus untuk jujur atas kesalahan yang dia lakukan di bawah pasal 8 kepolisian lur, yaitu petugas polisi dapat melakukan tindakan apapun yang dirasa perlu untuk menegakkan keadilan. Brengseknya pasal itu disalahgunakan, seperti Fitz dan Peter yang berani menembak seseorang dan salah satu korbannya adalah ayah William, sedangkan Markus juga menyalahgunakan pasal tersebut bersama Angie untuk membunuh siapapun yang terkait dengan kriminalitas tanpa melalui proses hukum yang jelas. Ironisnya keamanan di kota itu memang meningkat, namun banyak orang tak bersalah yang menjadi korban. Karena waktu sudah mepet, Zeke akhirnya memutuskan untuk menembak target spiral demi menyelamatkan ayahnya. Lalu Zeke pun segera menyerang William yang berusaha kabur naik lift, sementara tim SWAT berusaha menjebol pintu ruangan tersebut. Murder rate when people felt safe. Not dirty here. Citizens, what we had to clean up. Angie? Angie! Precinct at 835, come on. Ternyata William sudah mengantisipasi semuanya. Gerinda yang digunakan tim SWAT untuk menjebol pintu memotong kabel yang mengaktifkan katrol dan mengangkat Markus kembali. Tim SWAT akhirnya masuk ke ruangan dan Zeke segera keluar dari lift untuk menghentikan mereka, karena secara otomatis tangan Markus tiba-tiba terangkat dan muncul laras mirip senapan, seolah-olah dia akan menembak lur. Jelas tim
Tim SWAT yang merasa itu ancaman langsung memberondong Marcus dengan peluru, sedangkan William berhasil selamat dengan kabur menggunakan lift. They're pulling all straight. Your dad's the reason for all of it. Buyar, alhamdulillah selesai akhirnya lur. Buat yang tanya-tanya terus mana plot twist, lah ini plot twist lur, full saus 1 sampai 10 plot twist semua ya kan. Jadi selanjutnya kita akan mengidul film spesial tahun baru yang tentu tidak boleh dilewatkan karena mungkin bisa memotivasi kalian di tahun 2026 nanti. Assalamualaikum.